Tulisan-tulisan Kiai Imaduddin yang semakin hari semakin provokatif dan lebih mengarah ke rasisme ke klan Habaib Ba'alawi, menjadi sorotan Ketua PBNU Bidang Keagamaan, yaitu Kiai Haji Dr. Ahmad Fahrur Rozi, yang juga Wasekjen MUI sekaligus pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang Malang. Sebelumnya Kiai Fahrur sudah pernah membuat tulisan untuk menyanggah penelitian Kiai Imad pada tanggal 4 Juli 2023 dengan judul Mengakhiri Polemik Nasab Ba'alawi. Namun hingga pergantian tahun sudah berlalu, polemik nasab Ba'alawi masih saja bergulir dan semakin panas dan liar kemana-mana, bahkan menjurus pada perpecahan sesama anak bangsa. Dalam tulisannya yang diupload dalam akun resmi beliau pada tanggal 7 Januari 2024, Kiai Fahrur lebih mempertegas lagi jawaban beliau tentang kesalahan-kesalahan Kiai Imad yang menyimpulkan bahwa nasab Ba'alawi tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Bahkan secara tegas beliau menyatakan bahwa beliau siap untuk menjadi orang terdepan untuk melawan siapa saja yang merendahkan para habaib, dengan memvonis mereka sebagai gerombolan pendusta, penipu, penjual agama, penjual nasab, Yahudi, antek penjajah dan aneka cacian serta kata kotor lainnya. Untuk lebih jelasnya silakan disimak sanggahan-sanggahan Kiai Fahrur atas penelitian Kiai Imad berikut ini. Stop Rasisme Nasab oleh Dr. Haji Ahmad Fahrur Rozi. Pagi ini, hari Ahad 7 Januari 2024, saya menemani Waketum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa menghadiri Haul Allahu Yarham Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih dan Al-Muhaddis Al-Musni Profesor Dr. Abdullah Bilfaqih, dua guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang. Sejak jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai, kendaraan sudah di-stop jauh dari lokasi, karena padatnya puluhan ribu pengunjung haul yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yaman dan Malaysia. Pemandangan sejuk harmoni antara para habaib dan kiai terlihat dekat dan sangat hangat. Ratusan habaib dan kiai besar terkenal semua duduk sejajar bersila tanpa jarak, mendengarkan pidato Mau'idotul Hasanah yang disampaikan dua kiai NU Jawa asli, Kiai Haji Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Saya merasa polemik nasab yang dimunculkan dalam setahun terakhir ini seperti tidak ada efeknya sama sekali. Haul Malang ini masih sangat ramai dijubli puluhan ribu umat berbagai lapisan masyarakat. Polemik nasab berkepanjangan dalam setahun terakhir ini sungguh membuat saya prihatin. Banyak orang awam yang terpengaruh oleh opini rasis berbalut hasil penelitian ilmiah itu, dan terus terprovokasi konten buzzer yang memuntahkan aneka komen caci maki yang tak pantas untuk ditulis ulang di sini. Serangan beringas dan intensif ini di media sosial menyemesta. Setiap habaib Bani Alawi secara umum digeneralisir buruk dan menjadi sasaran genosida opini ini. Padahal banyak sekali dari mereka yang saya kenal adalah pribadi yang tawadu, alim dan syolih. Saya sudah membaca tulisan Pak Imad dan saya sudah baca sumber aslinya, ternyata ketika mengutip dan menginterpretasikan teks dan makna kitab banyak yang dipotong. Terjadi kesalahan analisa dalam proses berpikir yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad. Mengapa demikian? Karena Pak Imad sering mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan kitab yang dijadikan rujukan. Bagaimana bisa Pak Imad menyimpulkan bahwa Ubaidillah dan Alawi tidak pernah ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa, dengan bersandar pada kitab yang memang tidak sedang membahas anak-anak Ahmad bin Isa? Pak Imad dan kawan-kawan nampak sangat bernafsu menggugurkan nasab Imam Ubaidillah, bahkan dengan menggunakan kitab-kitab yang tidak relevan dan asal comot saja, asalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebagai peneliti saya yakin, dia tidak melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat Yaman, dan tidak melakukan pembuktian situs ke berbagai lokasi sejarah atau melakukan triangle data. Saya curiga dia hanya duduk di belakang meja bermodal laptop, kitab dan Google saja. Makanya tidak heran kalau tidak ada sambutan ulama baik nasional atau internasional terhadap isu nasab itu. Saya sudah bertanya kepada banyak kolega saya ulama di Timur Tengah tentang tesis pembatalan nasab Bani Alawi itu, mereka heran dan mentertawakannya. Pembatalan nasab itu dianggap lelucon dan omongan kosong belaka. Saya pribadi menolak teori Pak Imad tentang wajibnya catatan kitab sezaman, karena itu teori dia ngarang sendiri. Ulama sepanjang sejarah telah sepakat mempercayai nasab Bani Alawi. Para peneliti ahli nasab dalam ratusan tahun di zaman selanjutnya, dan keturunan keluarga beliau yang mencatat nasab keluarganya, jelas mengisbat nasab beliau Bani Alawi. Di sisi lain, tidak ada satu ahli nasab pun yang menafikan nasab Alawi.
Semuanya ulama yang ada dari semua zaman dari kalangan ahli nasab sepakat mengisbat nasab Bani Alawi. Hanyalah mujtahid nasab dari Banten yang lahir di abad ini yang didukung nasabah bermodal blogspot, ngotot akan membatalkan. Bagaimana saya bisa percaya? Kalau mau bersikeras memakai standar kitab sezaman, maka nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani pun jadi batal. Dalam kitab Syekh Al-Fakhrur Razi yang hidup tidak lama setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga tidak menyebutkan nama dan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Juga ayahnya bahkan kakeknya Imam Al-Marwazi, ahli nasab setelahnya juga tak menyebutnya. Terdapat perbedaan pendapat dan jalur nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kalangan para ahli nasab yang hidup setelah zaman beliau. Ini membuat para sejarawan dan ahli nasab meragukan kebenarannya. Al-Umari dalam kitab nasabnya yang berjudul Al-Majdi, dan Ibnu Inabah yang juga keturunan Imam Hasan dan dianggap sebagai rujukan dan pakar nasab abad ke-9 Hijriah dalam kitabnya Umdatut Thalib fi Ansab Ali Abi Talib, meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam mukodimah kitab Abna Al-Mam Al-Hasan wa Al-Husain, Syekh As-Safarini mengutip surat dari gurunya, Syekh An-Nablusi juga menegaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukankah zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Al-Hasan juga jalur Al-Husain. Kalau cara Pak Imad yang sama diterapkan, maka gugurlah nasab Syekh Abdul Qadir Jailani yang diyakini mayoritas umat Islam. Harusnya teorinya Pak Imad diujikan dulu ke Wali Songo, agar bisa dilihat kebenarannya. Anehnya, kalau ada orang ngakunya keturunan Wali Songo dan tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima semuanya, tanpa ada persyaratan tes DNA atau kitab sezamannya. Ini jelas tidak fair alias menakar dengan dua timbangan. Hari ini saya melihat mendadak banyak orang mengaku keturunan Wali Songo yang sepi selama 12 abad, tidak pernah dicatat dalam kitab di setiap zamannya, juga tidak ada lembaga nasab Wali Songo yang mencatat secara faktual warganya, kok tiba-tiba sekarang banyak orang kampung mendadak ngakunya keturunan Wali Songo, dan otomatis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua diterima oleh mereka pembatalan nasab Bani Alawi dengan tanpa syarat. Apakah ini tidak lebih lucu dan konyol? Tragisnya, gorengan polemik nasab ini sudah sangat liar, dibumbui provokasi dan hasad. Pokoknya kalau tokoh pembatalan nasab Bani Alawi dan pendukungnya itu harus selalu benar, yang menentang dia pasti salah, meskipun ulama sedunia atau bahkan Rais AM. Atau mungkin mereka mengira Pak Imad itu sudah sekelas Syekh Albani, yang boleh mengkritisi Sahih Bukhari. Bahkan sekelas Ibnu Taimiyah, yang berbeda pendapat dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah sedunia. Penyetap. Andai saja Pak Imad dan kawan-kawan berhenti pada kesimpulan penelitian saja tanpa provokasi, saya faham dan persoalannya menjadi sederhana. Bagaimanapun juga, mengafirmasi dan menegasi sesuatu adalah hak individu yang patut dihargai. Toh mayoritas Alawiyin juga tidak menikmati status kedzuriyahan. Tapi ketika yang menikmati status kedzuriyahan, yang jumlahnya lebih sedikit, dan mayoritas para habaib alim soleh, zuhud yang tak menikmatinya sama sekali, diperlakukan sama, divonis dalam satu paket sebagai gerombolan pendusta, penipu, penjual agama, penjual nasab, Yahudi, antek penjajah dan aneka cacian serta kata kotor lainnya, itu adalah kezaliman, kemungkaran dan kejahatan kepada nasab mulia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun pelakunya, saya menolak dan mendaftarkan diri untuk melawannya. Malang, 7 Januari 2024.